Karena kebenaran adalah kebenaran, bener nggak? Kita tahu pemerintah sekarang sangat suka membangun infrastruktur. Tidak salah membangunnya. Yang saya nggak suka adalah hutangnya, bener nggak? Kamu gila kali yang ngelola negara kayak bikin wali kota. Saya rasa saudara-saudara, sahabat semua yang berada di ruangan ini mulai berpikir, apa alkemi Anda? Apa alkemi organisasi Anda? Kalau Anda masih me too produk, terpaksa Anda ikut sistem yang ada. Ya, dan tidak mungkin Anda akan super kaya, nggak mungkin. Contoh berikutnya, saya ada dua makhluk saya ini. Kalau hari Rebo saya adalah pegawai negeri, tetapi saya udah mengundurkan diri karena kayaknya saya beda pendapat dengan apa yang negara pemerintah saat ini lakukan. Jadi karena kebenaran adalah kebenaran, bener nggak? Versi saya loh ini ya, ngapunten ini. Jadi daripada tensi saya sampai beli tensimeter hanya untuk ngukur, ngecek 140/90 terus minum obat tekanan darah tinggi, paling enak adalah udah tidak berada di lingkungan yang membuat stres, bener nggak? Jadi tapi saya mau menceritakan sedikit sebelum kita masuk ke topik bahas utama, adalah pentingnya untuk memahami geopolitik dan geostrategi. Saya belajar 6 tahun oleh negara untuk mempelajari ilmu beginian. Terus sampai sekarang asal mengajar di lembaga dari tahun 98 sampai sekarang. 4 tahun terakhir dengan Pak Ria Mizar Riyakudu sebagai staf khusus Menteri Pertahanan, dan saya mengundurkan diri di semuanya karena saya merasa ada yang nggak pas. Jadi saya mau ceritakan nggak pas, mungkin beberapa teman udah dengar, tapi sekedar saya ulangi bagaimana tidak pasnya gitu ya. Kita tahu pemerintah sekarang sangat suka membangun infrastruktur, setuju? Tidak salah membangunnya. Yang saya nggak suka adalah hutangnya, bener nggak? Jadi ada ribuan cara untuk membangun tanpa hutang. Jadi saya ceritakan dulu adalah di mana kita di Kementerian Pertahanan dulu, sekali lagi saya bukan sekarang, jadi saya bilang itu udah masa lalu saya. Kita panggil 3 departemen, BUMN karena dia akan membangun, kemudian Menteri PUPR, kemudian Menteri Perhubungan karena jalan kalau udah jadi yang ngelola Menteri Perhubungan, gitu kan? Sewaktu kita panggil, kita tanya, Bapak membangun jalan dari ujung Lampung sampai Aceh, saya angkat topi, betul ya? Yang saya mau tanya adalah, ada nggak jalan yang 3 km lurus? Mereka bertiga, pejabat ini bingung. Untuk apa Pak? Saya tanya, Anda pernah ikut Lemhanas nggak? Mereka diem. Ya untuk apa? Kalau kita perang sama Malaysia atau Singapura, kapal perang kita bisa landing di mana pesawat kita, bener nggak? Oh itu toh gunanya, dan kita nggak minta biaya. Atau kalau di Kuala Namu, di Medan, ada kapal kecelakaan di landasan, ada 7 pesawat harusnya schedule udah landing, karena ada kecelakaan lagi diberesin, kapal itu muter-muter di Kuala Namu, 1 jam kemudian bahan bakarnya habis. Di mana bisa dimendaratkan? Oh nggak tahu Pak. Kamu gila kali yang ngelola negara kayak bikin wali kota, saya bilang kayak gitu. Paham maksudnya? Ya, nggak sederhana kalau bikin wali kota, bikin jalanan, silakan, kapal juga nggak perlu landing di situ, bener nggak? Terus saya lihat Departemen Perhubungan, saya bilang Anda membangun 15 pelabuhan di perbatasan luar Indonesia, saya angkat topi. Triliun biayanya, saya angkat topi untuk menghidupkan ekonomi, betul nggak? Tapi kapal perang kita satu pun nggak ada yang bisa sandar, karena ada draftnya ketinggian, ada yang kerendahan, ngerti nggak? Kami nggak bisa bela negara. Jadi waktu kemarin Raja Ampat ada kapal yang nyangkut, kita nggak bisa protek karena Anda tidak ngerti bela negara. Bisa bubar negara kita ini, bener nggak? Ini bukan kampanye. Nah, ini hanya menceritakan bahwa ngelola negara itu modalnya bukan dengan belusukan doang, nggak bisa.